Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asraf Rehan. Saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode Camel. Baik, selanjutnya adalah kata kunci yang saya gunakan: tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Syariah Malaysia. Yang melatar belakangi penelitian saya ialah pandemi COVID yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, di mana perekonomian juga terganggu dengan pandemi ini. Lalu pertumbuhan Bank Syariah Indonesia di masa pandemi yang dikatakan cukup baik, di mana mencapai 10%, lebih tinggi daripada angka bank konvensional, yaitu 7%. Lalu perbankan syariah Indonesia yang sering dibandingkan dengan perbankan syariah Malaysia, seperti itu. Lalu penelitian-penelitian yang dulu juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengatakan bahwa terjadi perbedaan atau terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah luar atau Bank Syariah Malaysia ataupun di area ASEAN, di mana penelitian-penelitian tersebut sebenarnya tidak menunjukkan bahwasanya perbandingan atau perbedaannya itu cukup signifikan dari beberapa penelitian yang saya temukan, seperti itu. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari tahun 2020 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang menonjol mengenai kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Namun terdapat perbedaan tingkat signifikan di mana nilai CAR, terus ROA dan FDR lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah dari Malaysia. Namun nilai FPR, lalu NPM dan BOPO atau BOPO milik Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan lebih baik, maksud saya, dibandingkan dengan perbankan syariah Indonesia. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ilhaman tahun 2020 juga menyatakan hal yang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan yang berasal dari CAR dan juga FDR-nya. Dari penelitian lain yang dilakukan oleh Puspita dan Syaradi tahun 2018, penelitian yang dilakukan ini menunjukkan menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni penelitian menggunakan RGIC, di mana perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tidak terdapat perbedaan signifikan dari nilai FDR, NPF, BOPO, dan ROE di antara keduanya. Namun ditemukan perbedaan pada tingkat ROA dan CAR-nya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif, di mana merupakan pendekatan ilmiah yang menggambarkan dan menggunakan model-model matematis. Lalu populasi yang saya gunakan di sini perbankan syariah Bank Syariah Indonesia dan salah satu bank syariah di Malaysia. Selanjutnya, sifat dari data yang saya gunakan merupakan data sekunder, di mana diambil dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Data dikumpulkan melalui research
yang diambil dari web resmi Perbankan Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Selanjutnya, definisi operasional variabel, di mana bank syariah yang menjadi objek lalu menggunakan metode Kemal untuk mengetahui atau menganalisa kejahatan dari bank, di mana aspek yang dijadikan variabel yang pertama itu adalah permodalan, dilihat dari rasio CAR, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk mengatasi kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya, aspek kualitas aset, di mana dilihat dari nilai NPF. Rasio ini menunjukkan jumlah kredit yang bermasalah pada suatu bank, sehingga jika semakin tinggi nilai NPF maka dikatakan semakin buruk. Selanjutnya, aspek manajemen, di mana dilihat dari NPM. Rasio ini berkaitan erat dengan aspek manajemen, baik itu manajemen umum maupun manajemen risiko suatu bank. Selanjutnya, aspek earning, di mana dilihat dari rasio ROA dan BOPO, di mana aspek ini berguna untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba. Selanjutnya analisis atau teknis analisis data yang dikumpulkan yang diperoleh itu lalu diolah menggunakan metode Kemal, di mana dibandingkan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan yang ada pada kedua bank dan mengetahui lebih sehat mana antara kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Data akan diolah menggunakan aplikasi SPSS seperti itu, dan dilihat seberapa signifikan perbedaan yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.